Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, PB 2. Dari pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Dan juga kita telah dapat menentukan pola irama sederhana, menentukan nilai tempat, mengetahui nama bilangan yang ada, kemudian kita juga dapat mengurutkan bilangan sesuai dengan nilainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup lebih banyak dengan mengamati teks berikut ini. Pada teks yang pertama, ialah makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Informasi yang kita dapatkan dari teks bacaan ini ialah makhluk hidup dapat bergerak, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya bergerak. Namun mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Contohnya, gerakan tumbuhan tidaklah sama seperti manusia dan hewan yang berpindah tempat. Mereka dapat bergerak ketika menerima rangsangan dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Dari contohnya, ketika akar yang menjalar, bunga yang berkembang, dan lain sebagainya. Jadi berbeda ya, namun ciri-ciri makhluk hidup itu ialah bergerak. Selanjutnya, pada teks yang kedua berikut ini, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Nah, selain itu, makhluk hidup juga ada yang memiliki alat pernafasan lain selain paru-paru pada manusia dan insang pada ikan. Contohnya seperti serangga yang memiliki alat pernafasan bernama trakea. Dan juga ada lagi hewan yang bernafas menggunakan kulit. Nah, selain itu, jika kalian dapat menemukan lagi alat pernafasan yang lain, tuliskan hasilnya di kolom yang sudah tersedia di bawah ini. Apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas. Apakah alat pernafasannya? Nah, cari tahu ya. Pada teks yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Semakin besar, maka manusia akan semakin tinggi dan semakin berat, bertambah beratnya. Mulai dari ketika bayi, anak-anak, remaja, dan hingga dewasa. Semua pasti mengalami pertumbuhan, perubahan pada tinggi dan berat badan. Tidak hanya pada manusia, itu juga dialami oleh makhluk hidup lainnya, seperti contohnya adalah hewan ayam. Ayam mulai dari ketika dia masih di dalam telur, kemudian dia menetas, semakin besar dan menjadi ayam dewasa. Begitu juga pada hewan lainnya maupun juga tumbuhan. Pada teks yang selanjutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini kita dapat menemukan pada teks ini bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak, yaitu memperbanyak, memperbaharui, dan memelihara spesiesnya. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda, seperti halnya contoh sapi. Sapi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, berbeda dengan ayam. Ayam adalah makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Coba kalian amati hewan yang ada di sekitar kalian dan tuliskan hewan apa sajakah yang berkembang biak dengan cara bertelur
dan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pasti kalian sudah tahu ya, pasti kalian akan banyak menemukan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Pada teks selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ya, jadi salah satu ciri makhluk hidup itu adalah membutuhkan makanan. Tidak mungkin makhluk hidup tidak makan dan minum. Contoh seperti batu. Jika kalian melihat ciri-ciri batu, apakah dia termasuk makhluk hidup? Apakah batu dapat bergerak? Apakah batu dapat makan dan minum? Tentu tidak ternyata. Jadi di situ menunjukkan bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minum. Jika tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup, maka dia bukan termasuk makhluk hidup atau bisa juga disebut dengan benda mati. Sebagaimana halnya manusia dan hewan yang membutuhkan makanan dan minum, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Apakah kalian tahu makanan tumbuhan? Jika kalian belum mengetahuinya, setelah ini cari tahulah apa makanan untuk tumbuhan. Berikutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa makhluk hidup adalah makhluk yang peka terhadap rangsang. Jadi jika mendapatkan rangsangan dari luar, mendapatkan sentuhan, dia akan merespon. Tubuh kita akan merespon. Contoh seperti ada cahaya matahari yang menyilaukan, pasti kita akan langsung segera menutup mata. Atau seperti daun putri malu berikut ini, yang jika disentuh, ia akan merespon dengan menutupkan daun-daunnya. Ini juga termasuk bahwa tumbuhan ini dapat bergerak. Dan ada di sini juga buah pada pohon pacar Cina atau hewan yang menggulung badannya ketika disentuh. Itu namanya ia peka terhadap rangsang. Atau seperti kalian sedang digelitiki oleh teman, pasti kalian apa yang akan kalian rasakan? Kalian akan merespon geli. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Setelah mengamati setiap teks yang tadi sudah kita baca, kalian telah menemukan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ialah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan dan air, juga peka terhadap rangsang. Jadi, jika ada ciri-ciri tersebut, maka ia termasuk makhluk hidup. Setelah itu, tuliskanlah ciri-ciri makhluk hidup tadi pada kolom berikut ini. Kemudian, dari kata yang kalian temukan di bawah ini, kalian buat menjadi kalimat. Buatlah menjadi suatu kalimat. Contoh dari kata bergerak. Ayam bergerak dengan cara berjalan. Contoh. Nah, nanti kalian bisa kembangkan dengan sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa tulis dengan penulisan yang baik. Penulisan yang baik ialah diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Dari makhluk hidup yang ada, manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna. Ia dapat bergerak dengan bermacam-macam cara. Salah satunya ialah dengan berolahraga. Berolahraga sangat penting untuk kesehatan kita, apalagi untuk tubuh kita. Contohnya ialah dengan berjalan dan berlari. Di sini kita akan memadukan atau mengkombinasikan gerakan berjalan dan berlari menjadi gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Berjalan contohnya di sini ada berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang,
berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri, dan juga ada berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Kalian bisa mempraktekkan gerakan kombinasi berjalan dan berlari ini pada suatu perlombaan lari yang dimulai dari garis start sampai garis finish. Contohnya ialah berjalan maju dari garis start menuju garis finish, kemudian berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Selanjutnya, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish, dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Gerakan kombinasi berjalan dan berlari ini ialah suatu kegiatan olahraga yang memiliki keutamaan untuk menguatkan otot kaki karena semua kegiatannya bertumpu pada kaki yang menyebabkan gerakan pada kaki tersebut lebih banyak sehingga keutamaannya menjadi menguatkan otot kaki. Perlu kalian ketahui, ketika kita sedang melakukan perlombaan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kita semua harus siap dengan itu semua dan selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Jika kita menang, kita tidak boleh sombong, dan jika kita kalah, kita tidak boleh berkecil hati. Tandanya kita harus lebih giat berlatih lagi dan bersyukur atas apa yang sudah didapatkan. Bersyukur pada Tuhan ialah salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki simbol bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, selain itu kalian tuliskan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Pelajaran hari ini selesai, semoga bermanfaat dan barokah dan kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.